PBNU ini katanya punya lembaga keuangan, ya, BUMNU, BMNU. Badan usaha milik NU. Ya memang kita tidak menyalahkan ormas untuk memiliki usaha. Contohnya seperti Muhammadiyah yang juga memiliki usaha pendidikan, usaha kesehatan, usaha teknologi dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah. Kalau NU ngapain usahanya? Merusak alam. NU usahanya merusak alam dan merusak akhlak anak bangsa. Oknum-oknum dari pesantrennya. Hiruk pikuk di dunia PBNU, dari kasus tambang, kasus ketua umumnya yang pergi ke Israel, dari kasus Ulil dan lain sebagainya. Ini menjadi pembelajaran bagi umat Islam di Indonesia bahwa beragama itu bukan ikut ormas seperti yang mereka gaung-gaungkan. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang ngono. Karena apa? KUA, imam-imam masjid, khotib-khotib Jumat harus dari NU. Kalau bukan NU salah semua. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU salah semua. Unyil, gua kepret masuk kuburan gua. Kalau kalian mendengar pernyataan seperti ini, yakinlah ini bukan corong Islam, tapi ini corong ormas. Agar apa? Agar ormasnya mendapatkan bagian besar di Indonesia dan menjadi pusat perhatian rujukan beragama. Karena apa? Ormas tersebut sudah jadi agama sebenarnya. Kalau tidak ikut agama NU, kita tidak akan masuk surga. Semua orang ini yang masuk surga karena apa? Karena pertolongan orang NU. Nah begitu katanya. Jadi apa teman-teman? Sekarang problematika yang ada di hadapan kita tentang betapa kacaunya di tengah-tengah PBNU ini menunjukkan bahwa Allah ingin mendidik kita dengan cara membongkar kebobrokan ormas yang ngaku-ngaku paling bersanad ilmunya kepada Nabi. Apakah di luar sana tidak ada kiai-kiai, gus-gus yang lurus, yang ikhlas mengajari umat? Ada teman-teman, cuman sedikit sekali. Mungkin kiai-kiai yang ikhlas itu mereka yang ada di pelosok-pelosok negeri, di pedesaan-pedesaan yang belum mengenal teknologi dan lain sebagainya. Ikhlas mereka, ikhlas mengajarkan bagaimana baca Al-Quran, bagaimana untuk menjadi orang baik, bagaimana untuk berakhlak dan lain sebagainya. Namun orang-orang pondok-pondok pesantren yang besar, megah, punya ribuan santri, punya ini, punya itu, punya tambang, mereka adalah biang kerok kerusakan marwah Islam di Indonesia, oknum-oknumnya. Perhatikan ketika bergulir kasus siapa namanya, kasus ketua umumnya itu Yahya Khalil Stakuf. Sampai hari ini teman-teman, Khalil Stakuf ini tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum PBNU. Karena apa? PBNU ini katanya punya lembaga keuangan, ya, BUMNU, BMNU. Badan usaha milik NU. Ya memang kita tidak menyalahkan ormas untuk memiliki usaha. Contohnya seperti Muhammadiyah yang juga memiliki usaha pendidikan, usaha kesehatan, usaha teknologi dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah. Kalau NU ngapain usahanya? Merusak alam. NU usahanya merusak alam dan merusak akhlak anak bangsa. Oknum-oknum dari pesantrennya. Unyil, gua kepret masuk kuburan gua.
Bagaimana mungkin NU dikatakan tidak merusak akhlak anak bangsa? Ketika kita menyaksikan kemarin Kiai Lirboyo dibahas mengenai ajaran feodalisme dari Trans 7, mereka demo depan Trans 7, teriak bangsat, teriak anjing, teriak apa namanya, mau digorok lehernya, mau disantet. Bahkan mereka bikin video geng-gengan. Bahkan mereka, gak putus-putus mereka teman-teman untuk menampakkan betapa rusaknya ajaran mereka yang dimana ormasnya sudah diakui menjadi agama. Kalau tidak ikut agama NU, neraka kalian. Dan kalian bisa masuk surga karena pertolongan NU. Apakah iya orang-orang yang kebanyakan ini, oknum-oknumnya yang mengaku tersampai ilmunya kepada Nabi SAW bisa menolong kita di surga sedangkan akhlak mereka seperti itu? Ajaran mereka sedemikian bobrok. Belum lagi kasus-kasus asusila yang menjadi korban puluhan santriwati. Bahkan tidak berhenti pada puluhan santriwati. Santri-santri laki-laki juga banyak yang disodomi. Banyak santri-santri laki-laki dilecehkan sama pengasuhnya. Betapa menjijikkannya ajaran mereka ini, cuman diaku-akui sebagai ajaran yang paling tembus sanadnya kepada Nabi. Apa agak malu mereka? Belum lagi kalau kita melihat NU menjadi sarangnya para Habib untuk membodohi umat. Kok Harry Pras berani sekali mengatakan Habib bersarang di NU untuk membodohi umat? Apa buktinya? Oh, banyak buktinya teman-teman. Gak perlu ditanya buktinya. Kalian saja yang malas untuk mencari. Ya sudah, saya paparkan bukti-buktinya. Mau kalian lihat? Lihat, scroll video saya, klik video YouTube Harry Pras, masuk ke beranda saya, scroll, cari ke bawah itu video-video saya yang membahas tentang orang-orang halu konyol yang sedemikian Habib. Dikatakan di dalam kitab Alawiyin dan juga Al-Imam Haddad, manusia yang mulia, barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Pokoknya siapapun yang menghafal nama-nama anak dari Habib, keturunan Habib yang bermarga Al-Haddad, maka dia akan masuk surga. Jadi masuk surga jalur menghafal nama anak. Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Bahkan seperti Ulil kemarin teman-teman. Ketika Rais Am memberikan deklarasi keras kepada Ketua Umum PBNU yaitu Yahya Khalil Stakuf untuk mundur dari kedudukannya sebagai Ketua PBNU, dia percaya, dia meyakini bahwa yang terjadi di tengah-tengah PBNU sekarang yang menjadi penyebab utamanya adalah persoalan tambang. Ya, persoalan tambang, dan tambang merusak alam. Zero mining itu goblok katanya. Zero mining goblok. Jadi kalau dunia tanpa mining sama sekali, tanpa nambang sama sekali, goblok teman-teman. Untuk membangkitkan tenaga listrik kalau bukan ditambang apa? Aduh ya Allah, ya Allah. Jadi seolah-olah memang harus nambang. Ya saya tidak menyalahkan. Memang kita harus nambang untuk beberapa hal. Cuman nambangnya juga harus sesuai dengan etika, adab, dan menjaga ekosistem alam juga. Bukan setelah nambang dibiarkan begitu saja. Lalu apa yang terjadi? Kerusakan alam. Akibat nambang, kerusakan di mana-mana itu, hutan menjadi gundul. Ketika rakyat menjadi korban atas kejadian ini, mereka seolah-olah ingin cuci tangan dari perbuatan tangan mereka sendiri. Dengan cara apa? Oh enggak, yang terjadi banjir itu bukan karena kami nambang, tapi karena ini, karena itu. Lebih lagi mereka akan menjawab, ini karena izin wali kutub. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Bencana alam terjadi di dunia ini, apapun bencananya, karena wali kutub yang memberikan izin. Allah izin dulu ngomong. Mulai kapan Allah ngomong sama manusia? Kalau bukan hanya kepada Nabi. Nabi siapa yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah? Ya contohnya seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Asal kalian tahu, mereka ini, para Habib-Habib ini, tujuannya ya untuk merusak Islam dan untuk menaikkan marwah mereka, seolah-olah mereka lebih dari Nabi keramatnya.
dan seolah-olah mereka ini lebih dari nabi. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Begitu tujuan mereka ya, begitu oknum-oknumnya. Sampai capek saya nyebut oknum, teman-teman. Padahal kebanyakan seperti itu memang. Tepuk jidat saya. Jadi mau bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Mau didiamkan begitu? Ya, kertakan ini katanya ya memang murni dari PBNU. Ya sudahlah, kita gak perlu ribet-ribet sudah ngurusin NU. Wong NU-nya sudah seperti itu. Ya kita sibuk saja untuk belajar dari fenomena yang terjadi di tengah-tengah NU. Apa? Mau cari kasus apa di NU? Ada banyak, ya, banyak sekali kasusnya. Kasus apa? Kasus bobrok semua, yang mencemari marwah Islam semua kasusnya. Capek.